Apakah sholat itu menjamin orang jadi soleh? Jawabannya adalah tidak. Mungkin ini mengagetkan, tapi ini mungkin adalah sebuah pembahasan yang menurutku salah satu yang paling banyak ditanyain oleh orang tua sekarang ini, yaitu adalah bagaimana caranya agar anakku mau sholat. Karena mereka berpikir bahwa ketika anaknya sholat, itu lantas anaknya otomatis jadi soleh. Padahal sebenarnya tidak semudah itu jawabannya. Coba kita bahas dari dasar banget. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Sebelum kita membahas tentang apakah sholat itu membuat orang jadi soleh, kita harus membahas sesuatu yang lebih dasar lagi, yaitu adalah apa sih yang sebenarnya membuat seseorang itu jadi seorang muslim? Apa yang membuat seseorang itu sebenarnya digolongkan sebagai orang muslim? Nah, pertanyaan ini coba kita jawab dulu dengan simulasi-simulasi. Pertanyaan sederhana, bagi teman-teman sekalian, boleh dijawab dalam hati aja ya. Apakah andaikan kalau ada orang misalnya nggak sholat, dia tetap bisa dikatakan sebagai seorang muslim? Jawabannya adalah tetap bisa. Karena ketika ada orang nggak sholat, tapi dia masih meyakini bahwasanya dia punya Tuhan adalah Allah, lantas dia tetap meyakini bahwasanya dia punya kepercayaan-kepercayaan berupa rukun iman dan rukun Islam, maka dia tetap adalah seorang muslim meskipun dia tidak sholat. Dia dianggap sedang melakukan kemaksiatan besar, tapi tidak mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Yang kedua, apakah ketika ada orang yang membunuh, orang itu tetap bisa dianggap sebagai seorang muslim? Jawabannya adalah bisa. Karena kita tahu bahwasanya di zaman para sahabat pun ada sahabat Rasulullah yang mereka membunuh seseorang tanpa ada pembenaran daripada Islam atau tanpa ada pembenaran daripada syariat, dan ini pun tidak mengeluarkan mereka daripada Islam meskipun mereka melakukan sebuah kemaksiatan besar. Apakah ketika seseorang misalnya yang ketiga minum khamar, apakah dia tetap digolongkan sebagai seorang muslim ataukah dia masih menjadi seorang muslim? Jawabannya adalah iya, tetap sebagai seorang muslim meskipun dia minum khamar. Karena kita tahu di masa Rasulullah pun ada yang minum khamar, dan itu tidak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dia daripada Islam. Artinya, ketika ada seseorang nggak sholat, ada seorang nggak puasa, mokel misalnya ketika di bulan puasa, atau ada seseorang misalnya dia bunuh orang, ataupun dia melakukan maksiat-maksiat yang lain, meskipun itu adalah maksiat yang besar, dia tidak bisa kita rip off keislamannya. Kita nggak bisa untuk mengambil keislaman itu daripada dia. Dia tetap saja seorang muslim meskipun dia bermaksiat besar. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang jadi seorang muslim? Coba aku sendiri juga bertanya-tanya sih, apa sih yang menyebabkan seseorang itu jadi seorang muslim yang akhirnya menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu tentang banyak hal yang lain. Tapi coba kita pelan-pelan dikit ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwasanya al-muslimu man salimal muslimun min lisani wal yadih. Ini salah satu contohnya, bahwasanya definisi seorang muslim bagi Rasulullah adalah ternyata bukan perbuatan-perbuatan yang bersifat ibadah terlebih dahulu, tapi dengan sederhana Rasulullah menyampaikan seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain daripada lisannya dan daripada tangannya. Artinya, kalau aku memahami hadis ini sih, ini bukan kepada sebagai kayak definisi muslim atau definisi menjadi seorang yang beragama Islam. Tapi ini lebih kepada menjadi akibat daripada seseorang itu menjadi seorang muslim. Jadi kata Rasulullah, seorang muslim itu akibatnya adalah, salah satu indikasinya adalah ketika dia bisa menyelamatkan orang lain dari lisannya dan dari tangannya. Dia nggak menyakiti orang lewat lisannya, dia juga nggak menyakiti orang dengan tangannya, atau dia bisa menjaga lisan dan tangannya daripada berbuat keburukan terhadap orang lain. Atau misalnya ketika dalam salah satu hadis yang lain, Rasul pernah ditanya, apakah seorang muslim itu bisa melakukan dosa kayak zina? Maka Rasul bilang bisa. Apakah bisa seorang muslim itu melakukan dosa seperti membunuh? Rasul katakan bisa. Atau yang semisalnya, atau yang searti dengannya. Tapi ketika dikatakan, apakah muslim bisa melakukan kebohongan? Maka Rasul katakan tidak, seorang muslim tidak berbohong. Nah, itu juga menurutku adalah sebagai sebuah indikasi ataupun ekses daripada menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim berarti tadi kita bisa menjaga lisan daripada melakukan keburukan.
keburukan. Termasuk keburukan yang sangat besar yang menjadi awal daripada keburukan-keburukan yang lain adalah berbohong. Berarti kita bisa dapat bahwasanya ada indikasi-indikasi menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim indikasinya adalah dia tidak berbohong. Indikasi menjadi seorang muslim adalah dia tidak melakukan misalnya kayak tadi dia tidak misalnya kayak melakukan perbuatan-perbuatan keji dengan tangannya dan tidak melakukan perbuatan keji dengan mulutnya, dan itu adalah menjadi satu definisi indikasi ataupun ekses ataupun akibat menjadi seorang muslim. Termasuk menjadi akibat seorang muslim adalah dia sholat. Menjadi akibat sebagai seorang muslim adalah dia berpuasa. Menjadi akibat menjadi seorang muslim adalah dia membayar zakat, dia pergi haji, dan seterusnya. Itu adalah hanya akibat menjadi seorang muslim. Maka kita dapat di sini satu pembahasan yang bersifat deduktif. Bahwasanya kalau kita melihat bahwa orang-orang itu melakukan sholat, orang-orang itu melakukan puasa, orang-orang itu melakukan haji, orang-orang itu melakukan apapun kebaikan-kebaikan, maka itu mengindikasikan bahwasanya dia seorang muslim. Tidak memastikan dia menjadi seorang muslim. Artinya adalah kita memang nggak bisa nilai seseorang daripada perbuatan-perbuatannya. Karena menjadi seorang muslim itu ternyata diawali bukan dari perbuatan-perbuatan. Atau bisa kita katakan itu hanyalah ekses ataupun akibat daripada menjadi seorang muslim. Maka pertanyaan besarnya, apa yang menjadikan kita seorang muslim? Karena bagi aku secara pribadi di masa-masa ini penting banget untuk menjawab pertanyaan itu. Karena kita akan lihat banyak sekali orang-orang yang mereka tidak hanya mengartikan seseorang itu dari perbuatannya. Jadi kalau misalnya dia sholat berarti dia muslim, kalau dia puasa berarti dia muslim. Tidak hanya seperti itu, tapi juga akhirnya mengidentikan muslim ini dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Misalnya contoh, ada orang yang melakukan pelecehan seksual, tapi kan dia muslim. Ada orang yang melakukan misalnya kayak perbuatan yang buruk, perbuatan yang sadis, tapi kan dia muslim. Akhirnya yang disalahin adalah Islamnya. Jadi seolah-olah berislam itu tidak menghalangi orang daripada perbuatan-perbuatan buruk. Yang pengen aku kasih tahu di sini adalah teman-teman sekalian, bagaimana cara kita menempatkan pertanyaan kenapa kita itu menjadi seorang muslim dan apa yang sebenarnya membuat kita menjadi seorang muslim. Nih, aku kasih soal yang mengganggu aku lagi misalnya. Kalau kita lihat misal ketika kasus di Palestina, kita tahu Palestina terjadi genosida dan sudah sangat jelas banget keburukan-keburukan itu ditampilkan di depan mata kita. Udah jelas banget bahwa kejahatan-kejahatan itu terjadi di depan mata kita. Tapi apa reaksi daripada orang yang so-called dianggap atau disebut dengan muslim? Ternyata mereka banyak diem. Akhirnya menjadi pertanyaan kita, apakah ini berarti seorang muslim maksudnya? Apakah pantas ketika kita melihat ada orang-orang yang melihat keburukan benar-benar di depan mata, tidak hanya terjadi pada manusia secara umum, tapi terjadi pada saudara-saudara mereka sebagai seorang muslim? Nah, kok bisa ada orang-orang yang diam, ada orang-orang yang tidak melakukan yang harusnya mereka lakukan? Balik lagi pertanyaannya, padahal mereka kan muslim. Maka aku bertanya, mereka muslim nggak sih sebenarnya? Atau apa sih yang membuat seseorang itu jadi seorang muslim? Soal yang lebih susah lagi, ketika aku melihat justru orang-orang yang tidak dikatakan sebagai orang muslim, tapi mereka justru melakukan perkara-perkara yang harusnya orang muslim lakukan. Misalnya, mereka secara agama, mereka tidak Islam. Mereka tidak melakukan syahadat. Mereka tidak melakukan sholat, puasa, haji, apapun tentu saja. Mereka bukan muslim memang. Tapi yang mereka lakukan adalah justru mereka seperti seorang muslim. Berkata-kata seperti seorang muslim. Mereka tidak bisa membiarkan kezoliman. Mereka tidak bisa membiarkan kejahatan terjadi di depan mata. Bukankah itu kata-kata seorang muslim harusnya? Dan mereka bahkan mengorbankan nyawa demi orang-orang muslim. Makanya berkecamuk di kepalaku, apa yang menyebabkan seseorang itu jadi seorang muslim gitu loh maksudnya. Nah, ini yang coba mau kita jawab secara benar-benar adil, termasuk menjawab pertanyaan dari awal tadi. Apakah memang sholat itu akan menjadikan orang soleh? Oke, pelan-pelan lagi. Pertama-tama teman-teman sekalian, yang sudah jelas, kalau kita bicara Islam, kalau seorang muslim atau yang beragama Islam tidak ditentukan oleh perbuatan-perbuatannya, tidak ditentukan oleh sholatnya, tidak ditentukan oleh puasanya, tidak ditentukan oleh apakah dia membunuh orang atau tidak, ataukah dia berzina atau tidak, karena itu semua adalah
ekses daripada menjadi muslim atau akibat menjadi muslim, maka apa yang menyebabkan orang menjadi muslim? Maka jawabannya adalah sesuatu yang bersifat non-fisik. Sesuatu yang bersifat yang nggak kelihatan. Yang membuat kita muslim adalah pikiran kita. Itu yang pertama-tama. Maka kalau kita lihat di dalam fikih, ada rukun Islam dan ada rukun iman. Rukun Islam itu berbicara tentang segala sesuatu yang bersifat fisikal. Sedangkan rukun iman berbicara tentang sesuatu yang bersifat non-fisikal. Makanya kita dapat syahadat, lalu kemudian sholat, lalu kemudian puasa, lalu kemudian zakat, kemudian haji. Itu semua adalah bagian daripada indikasi seseorang yang sudah menjadi seorang muslim. Makanya namanya rukun Islam. Tapi sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu punya keyakinan lebih kepada rukun iman yang nggak kelihatan. Maka kita katakan bahwasanya seseorang itu beriman kalau dia memenuhi syarat-syarat rukun iman. Bisa dibilang lagi, muslim adalah penampakan fisiknya, sedangkan iman, mukmin adalah penampakan non-fisiknya. Bukan penampakan non-fisik ya, berarti ya sesuatu yang bersifat non-fisik yang nggak nampak. Artinya kalau kita bicara tentang iman adalah yang menyebabkan seseorang jadi seorang muslim. Atau iman adalah yang menyebabkan seseorang jadi Islam. Nah, dari titik ini kita bisa bahas. Itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika beliau berdakwah. Ketika beliau berdakwah, kondisi masyarakat pada saat itu adalah kondisi masyarakat yang rusak. Mereka berbuat perkara-perkara yang zolim, mereka berbuat perkara-perkara yang buruk, mereka berbuat perkara-perkara yang keji dan munkar. Perkara-perkara yang pokoknya disetujui oleh umat manusia bukan sesuatu yang baik. Misal, di situ Rasulullah berhadapan dengan orang-orang yang memajaki orang-orang yang lemah. Mereka yang kuat membajaki orang-orang yang lemah dengan cara riba, dan mereka yang mengambil riba yang kaya makin kaya, sementara yang miskin makin miskin. Situasi sosial tidak bisa ada pergerakan karena orang-orang kafir Quraisy benar-benar mereka menjunjung tinggi yang namanya nasab, sehingga siapapun yang lahir tanpa nasab otomatis mereka tidak ada pergerakan sosial. Tidak hanya itu, di dalam masyarakat mereka yang namanya cewek itu lebih dianggap rendah daripada laki-laki. Maka perempuan-perempuan dikubur hidup-hidup ketika baru lahir. Perempuan-perempuan tidak mendapatkan hak sebagaimana dengan laki-laki, dan seterusnya. Dan di situ pun kezoliman-kezoliman tidak hanya berhenti sampai di situ. Tapi sebuah masyarakat itu bisa saja untuk menyerang masyarakat yang lain, untuk mengambil harta-hartanya, untuk merampas dan seterusnya. Dan di atas semua itu ada orang-orang kafir Quraisy yang mereka menjadi semacam orang-orang yang mendapatkan privilege berada di atas yang lain. Ini adalah struktur masyarakat, sebagian struktur masyarakat yang benar-benar kacau. Di situ ada pornografi yang merajalela, di situ ada prostitusi, di situ ada kehancuran ekonomi karena riba, di situ ada orang yang saling menipu satu sama lain ketika mereka berdagang, mereka ingin mengambil harta orang lain tanpa sesuatu yang benar, di situ orang-orang saling tidak percaya. Andai pun ada kebaikan-kebaikan yang berada di tradisi orang-orang Arab, maka itu semua tertutupi oleh keburukan-keburukan yang ada. Dan tidak hanya di dalam masyarakat Arab, ternyata masyarakat dunia juga menghadapi yang sama. Orang-orang Persia dan peradaban Romawi, keduanya sudah capek kayak menanggung peradaban dunia, menanggung beban-beban yang ada di dunia, sehingga mereka mulai memperhatikan diri sendiri, berbuat kezoliman, menindas yang lemah, dan seterusnya, segala sesuatu keburukan yang bisa kita bayangkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang, yang beliau bawa itu bukan amalan fisik, tapi yang pertama yang beliau dakwakan adalah beliau mengganti keyakinan. Beliau mengganti pola pikir. Setelah beliau mengganti keyakinan dan mengganti pola pikir, maka semua hasilnya akan terlihat secara fisik. Ini yang paling penting dulu harus kita tahu. Bahwasanya yang menyebabkan seseorang menjadi muslim atau seseorang menjadi beriman atau mukmin adalah cara pandang yang berbeda. Adalah pola pikir yang unik. Adalah sesuatu yang membuat dia bisa menghasilkan dengan cara pandang itu perbuatan-perbuatan fisik yang akhirnya mengistimewakan dia, membedakan dia, membuat dia unik dibandingkan dengan
orang-orang yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan sampai di titik ini, apa yang membuat seseorang jadi seorang muslim sebelum yang lain adalah cara pikir, adalah keyakinan. Itulah yang diformulasi oleh para ulama menjadi rukun iman dan rukun Islam. Itulah yang akhirnya memutuskan apakah seseorang itu dikatakan orang beriman atau orang yang tidak beriman. Apakah dia kafir ataukah dia musyrik. Itu yang membedakan satu sama lain. Dari pola pikir ini, teman-teman sekalian, kita bisa akhirnya ngerti mana yang menjadi penyebab, mana yang menjadi akibat. Kalau di dalam rukun iman dan rukun Islam, maka rukun Islam itu adalah akibatnya atau eksesnya atau sesuatu yang menjadi indikasinya. Sedangkan yang menjadi penyebabnya, yang menjadi intinya adalah rukun iman itu. Oke, kita sudah sepakat bahwasanya rukun Islam kalau diingkari akan membuat orang jadi kafir, bukan muslim. Kenapa bisa seperti itu? Balik lagi, yang diingkari yang mana? Bukan perbuatannya, tapi pola pikirnya, tapi keyakinan yang diingkari. Misalnya, oke, kalau gitu kita bahas dari awal. Ada orang nggak sholat, apakah dia masih menjadi seorang muslim? Masih, walaupun dia melakukan kemaksiatan besar. Tapi, kalau dia sudah mengatakan sholat tidak wajib, atau tidak ada sholat di dalam Islam, maka dia bisa digolongkan menjadi orang yang kafir, karena menolak rukun Islam, atau pilar daripada Islam. Ataupun kita bahas tentang misalnya kayak puasa. Ketika ada orang misalnya nggak puasa, dia batal puasa, dia mokel misalnya, dia buka puasa tanpa ada sebab, tanpa ada rukhsah. Apakah dia masih menjadi seorang muslim? Masih. Tapi kalau dia menolak syariat puasanya, itu yang bisa mengeluarkan dia daripada orang muslim. Berarti pemikirannya balik lagi yang menjadikan seseorang itu muslim, itu yang menyebabkan sesuatu yang akhirnya menjadi amalan-amalan yang lain. Jadi kita sudah tahu sebab dan akibat. Kenapa penting banget? Karena kita bisa menjawab banyak sekali pertanyaan. Oke, coba kita jawab pertanyaan yang awal-awal tadi. Bagaimana dengan seseorang ketika dia menjadi seorang muslim, tapi ternyata amalan-amalan dia itu tidak mencerminkan seorang muslim? Misal, tadi ada seorang orang tua yang bilang, anak saya ini dia sudah balik, dia sudah gede, tapi dia nggak mau sholat. Gimana ya caranya biar dia mau sholat? Jawabannya sederhana, jangan fokus pada perbuatannya. Karena sholat itu adalah hasil daripada pola pikir. Maka yang dibenahi adalah pola pikirnya dulu. Ajak ngobrol dulu, ajak dia terus kemudian untuk membenahi cara pikirnya, value-value di dalam hidup dia. Inilah yang disebut dengan rukun iman atau akidah di dalam Islam. Karena kalau kita fokus pada syariatnya, nggak ada gunanya. Orang bisa aja untuk faking sholat di depan kita. Atau kita sudah lihat banyak sekali orang-orang haji. Atau kita lihat banyak sekali orang-orang yang sudah bergelar misalnya ulama atau ustadz. Tapi dia bisa aja faking semua itu. Karena dia tidak meyakini sama sekali apapun yang menyebabkan dia berbuat seperti itu tadi. Nah, maka hal yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah cara pandang. Dan ini menjadi indikasi, kalau ada orang belum sholat, artinya dia belum cukup yakin dengan Allah. Atau dia belum cukup cinta dengan Allah. Itu sama kayak orang ya jatuh cinta tadi. Ketika orang mencintai seseorang, maka hasilnya adalah dia menghormati, dia rela berkorban, dia dia mampu untuk meluangkan waktu, dia mampu untuk bertahan, dia mampu untuk sabar, dia mampu untuk menemani, mendampingi, dan seterusnya. Ini adalah hasil daripada rasa cinta. Tapi yang menyebabkan itu semua adalah rasa cinta. Dan rasa cinta itu adalah bagian daripada sesuatu yang bersifat non-fisik atau keyakinan. Maka kita juga bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ketika tadi dikatakan, apakah sholat itu membuat orang jadi soleh? Jawabannya tidak. Tapi yang terjadi justru adalah sebaliknya. Soleh itu yang membuat orang jadi sholat. Kalau gitu kesolehan itu apa? Kesolehan itu adalah keyakinan. Kesolehan itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan. Apakah kita menyerahkan semuanya kepada Allah ataukah tidak? Itu adalah cara pandang. Nah, maka kalau kita berbicara lagi tentang sesuatu yang lebih luas, kasus Palestina misalnya, ada orang-orang yang kita lihat sebagai orang muslim, lantas dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana orang muslim, ya kita balik lagi, keyakinan dia seperti apa? Kalau keyakinan dia merasa bahwasanya memang aku lemah dan aku masih belum bisa berbuat sesuatu, maka dia tetap seorang muslim dan dia bermaksiat besar karena itu bisa jadi. Tapi kalau dia benar-benar
misalnya tidak meyakini lagi bahwasanya dia harus menolong saudara-saudaranya, dia tidak meyakini lagi bahwasanya menolong saudara adalah sebuah kewajiban, melindungi Baitul Maqdis adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, maka bisa jadi Islam hanya sekedar cangkangnya saja. Muslim hanya sekedar cangkangnya saja, tapi sebenarnya dia sudah berkeyakinan yang lain. Ini bisa menjawab juga dengan perkara-perkara yang lain. Bagaimana dengan seorang yang misalnya ketika dia berkeyakinan bahwasanya Allah itu satu, dia berkeyakinan ada hari akhir, dia berkeyakinan dengan segala sesuatu yang kita yakini di dalam Islam, tapi dia belum sempat mengucapkan syahadat, atau dia belum bisa mengucapkan belum bisa melakukan sholat, atau dia belum bisa melakukan perkara-perkara yang lain, dalam beberapa pandangan, atau misalnya ketika kita melihat kasusnya Raja Najas, dia mengucapkan syahadat dalam kesendirian, tidak ada yang menyaksikan, maka dia dihitung sebagai tetap seorang muslim, meskipun dia tidak sempat melakukan sholat misalnya, atau tidak sempat melakukan zakat, atau tidak sempat melakukan haji, dan seterusnya. Maka ada juga di masa Rasulullah, ada orang yang mereka masuk Islam, lantas terus kemudian mereka langsung berjihad dan wafat. Maka dia dihitung sebagai seorang muslim. Artinya, muslim pada awal-awalnya kita harus lihat dulu dari keyakinan. Barulah itu muncul kepada syahadatnya. Barulah dia muncul pada lisannya. Barulah dia muncul kepada salatnya. Baru dia muncul kepada zakatnya. Dan seterusnya. Artinya, yang harus dikhawatirkan, ketika seseorang tidak melakukan kebaikan-kebaikan dan kema'rufan-kema'rufan, itu bukan amalnya, tapi adalah keyakinannya. Karena ketika dia cukup yakin, dia akan pasti melakukan semua itu. Maka itu juga menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan hidup kita. Kenapa ada orang muslim, tapi masih melecehkan santri-santrinya, ulama lagi, atau guru, atau ustadz lagi? Jawabannya sederhana, berarti yang muslim selama ini cuma jadi cangkangnya dia. Yaitu adalah dia sebenarnya memang mungkin tidak meyakini. Kalau dia meyakini Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Artinya dia tidak akan terjerumus dalam perkara-perkara seperti itu. Kalau dia tetap meyakini Allah lalu bermaksiat gimana? Dia muslim, tapi dia tetap berdosa besar. Dan hanya Allah yang tahu benar-benar dia muslim atau tidak. Oke, kita sudah menjawab banyak sekali pertanyaan. Jadi apa yang menyebabkan kita menjadi seorang muslim? Pola pikir. Apa yang menjadikan kita seorang muslim? Keyakinan. Artinya, kalau menurutku secara pribadi sih, investasi terbesar kita harusnya bukan pada perkara-perkara yang bersifat ritual, bukan pada perkara-perkara yang bersifat fisikal, tapi justru pada perkara-perkara yang bersifat pemikiran dan non-fisik. Mungkin ini terlihat dan terdengar sangat-sangat kontroversial, tapi coba dipahami. Karena aku menyampaikan dengan jelas banget bahwasanya apapun yang menjadi perkara-perkara fisik itu akan sangat kuat sekali dan tidak bisa dihentikan apabila kita sudah punya keyakinan. Tapi sebaliknya, apabila kita berinvestasi lebih banyak pada ritual, tapi kita tidak punya keyakinan, kita hanya tahu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Tapi kita tidak pernah tahu kenapa kita melakukan itu. Karena physical itu akan berujung pada dua pertanyaan. What and how? Apa dan bagaimana? Atau sebaliknya, what and how pasti akan berujung pada permasalahan-permasalahan fisikal. Sedangkan akidah itu adalah tentang pertanyaan why atau kenapa. Maka berinvestasi kepada why ini sangat penting sekali dan lebih penting daripada berinvestasi pada sekedar ritual dan sekedar fisikal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang namanya akhirat itu atau sesuatu yang tidak kelihatan lebih bagus daripada dunia, daripada sebelumnya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya ketika seseorang itu misalnya dia memperhatikan yang abqa, yang kekal, itu lebih bagus daripada dia memperhatikan sesuatu yang tidak kekal, yang bersifat fisikal. Itulah kenapa di dalam Islam semua perintah-perintah terhadap orang untuk melakukan ibadah-ibadah pasti dimulai dengan yang beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kalian untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu,
orang-orang yang beriman misalnya, diperintahkan amal-amal soleh yang lain. Berarti ini adalah perintah bagi orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang yakin yang mau melakukan sesuatu. Maka wajar ketika ada pepatah yang mengatakan, bukan tidak bisa, tapi kurang cinta. Kalau seseorang kurang cinta, dia tidak akan mau atau bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau seseorang sudah mencintai, maka dia akan melakukan segala sesuatu. Itu yang aku maksud dengan berinvestasi pada perkara-perkara non-fisik. Itu lebih penting daripada berinvestasi dalam perkara-perkara yang bersifat fisikal. Aku kasih contoh yang terakhir. Kalau kita punya anak, lantas kemudian kita ajarin cara dia berbisnis. Kita ajari cara dia untuk bagaimana menjadi orang yang mandiri. Kita ajari cara dia menjadi orang yang smart. Kita ajarin bagaimana cara dia untuk hidup di dunia. Kita ajarin cara dia untuk mendapatkan apapun yang dia mau. Tapi kita nggak ngasih purpose-nya. Dan akhirnya ketika dia sudah memiliki semua itu, dia sudah punya harta, dia sudah punya wanita, dia sudah punya dunia, dia sudah punya semua yang perlu atau diinginkan oleh manusia. Tapi ternyata dia nggak hormat sama kita. Gimana kira-kira? Apakah kita akan meninggal dalam keadaan yang baik? Apakah kita akan meninggal dalam keadaan yang tenang? Tentu saja tidak. Maka di akhir kita akan berpikir dan kita akan ngomong mungkin nggak ada gunanya semua itu kalau kamu nggak sayang sama aku. Atau kalau dia nggak punya sebuah purpose. Sama seperti apa yang menjadi penghambaan kita terhadap Allah. Kita harus tahu bahwasanya sholat itu muncul ketika kita sudah mencintai dan mengimani Allah. Kita tahu bahwasanya zakat, puasa, haji itu adalah efek daripada keimanan terhadap Allah. Begitu juga dengan perjuangan. Begitu juga dengan pergerakan. Karena hasil daripada keyakinan, hasil daripada rasa cinta, hasil daripada rasa sayang, seharusnya adalah pengorbanan. Itu adalah perkara yang paling sederhana yang kita bisa lihat pada seseorang yang mencintai sesuatu. Dan kalau seseorang belum mau berkorban, itu artinya hanya satu. Dia belum cukup cinta. Semoga ini menjadi jawaban, dan semoga ini menjadi sebuah pemikiran apa yang membuat kita sebenarnya jadi seorang muslim.